Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita berjumpa lagi di channel saya ini. Kali ini, kita akan membahas tentang keunikan cara bereproduksi berbagai macam hewan. Nah, langsung saja kita bahas ya. 1. Ikan Splas tetra. Ikan Splas tetra memiliki cara bereproduksi yang unik dibandingkan ikan lainnya. Berikut cara mereka berkembang biak dengan penjelasan sederhana. 1. Pemilihan pasangan, jantan dan betina akan mencari pasangan. Ikan jantan biasanya memikat betina dengan gerakan tertentu. 2. Melompat ke atas daun saat siap bertelur. Ikan Splas tetra, jantan dan betina akan melompat keluar dari air dan mendarat di atas daun yang menggantung di atas permukaan air. 3. Proses pemijahan, betina akan meletakkan telurnya di permukaan daun dan jantan kemudian membuahi telur tersebut. Ini terjadi di luar air yang sangat unik dibandingkan ikan lainnya. 4. Menjaga telur. Setelah itu, ikan jantan akan menjaga telur dengan cara menyemburkan air ke daun secara berkala agar telur tetap lembab dan tidak kering. 5. Penetasan telur dalam waktu sekitar 2-3 hari. Telur akan menetas dan larva ikan akan jatuh kembali ke air. Jadi, cara ikan Splas tetra bereproduksi sangat menarik karena mereka menggunakan daun di atas air sebagai tempat bertelur dan menjaga kelembapan telur dengan menyemburkan air. 2. Kuda laut. Kuda laut berkembang biak dengan cara yang unik dibandingkan dengan hewan lainnya. Karena jantanlah yang mengandung dan melahirkan anak. Prosesnya dimulai ketika kuda laut betina menghasilkan telur dan mentransfernya ke dalam kantung khusus yang dimiliki kuda laut jantan. Kantung ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pelindung. Setelah telur berada di kantung jantan, telur tersebut dibuahi oleh si jantan dan berkembang menjadi embrio. Kuda laut jantan kemudian mengandung telur-telur ini hingga menetas. Masa kehamilan biasanya berlangsung sekitar 2 hingga 4 minggu, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Setelah masa kehamilan selesai, kuda laut jantan akan melahirkan ratusan hingga ribuan anak kuda laut kecil melalui kontraksi otot-otot di kantungnya. Anak-anak kuda laut ini langsung mandiri setelah dilahirkan dan harus bertahan hidup sendiri tanpa perawatan dari induk telur selama masa kehamilan. 3. Keong sawah. Keong sawah Pila Ampulacea bertelur dengan cara meletakkan telurnya di permukaan yang lembab, biasanya pada batang tanaman atau permukaan tanah dekat air. Setelah kawin, betina akan mencari tempat yang aman untuk bertelur. Telur keong sawah berwarna merah muda hingga merah dan diletakkan dalam kelompok besar. Telur ini akan menetas setelah beberapa hari, bergantung pada suhu dan kelembapan lingkungan. 4. Anglerfish. Reproduksi ikan anglerfish sangat unik dan ekstrim, terutama pada spesies laut dalam. Pada umumnya, anglerfish betina berukuran jauh lebih besar daripada jantan. Proses reproduksi dimulai ketika ikan jantan yang jauh lebih kecil menemukan betina. Jantan akan menggigit tubuh betina dan kemudian menempel secara permanen pada betina. Seiring waktu, tubuh jantan akan menyatu dengan betina, berbagi aliran darah. Jantan hanya berfungsi untuk menyediakan sperma bagi betina ketika ia siap bertelur. Sementara betina bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan reproduksi. 5. Komodo. Komodo memiliki cara reproduksi yang unik. Mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Ada 2 cara reproduksi komodo, yaitu seksual dan aseksual. 1. Reproduksi seksual biasanya terjadi ketika jantan dan betina kawin. Setelah kawin, komodo betina akan bertelur di sarang yang telah digali. Komodo betina dapat bertelur hingga 30 butir. Telur-telur ini akan menetas setelah sekitar 8 bulan. 2. Reproduksi aseksual. Komodo betina juga dapat bereproduksi tanpa jantan melalui proses yang disebut partenogenesis. Dalam kondisi tertentu, jika tidak ada komodo jantan, betina masih bisa menghasilkan telur. Namun, bayi komodo yang lahir dari proses ini semuanya akan berjenis kelamin jantan.
Kedua cara ini membantu komodo tetap berkembang biak, meskipun populasinya tersebar dan mereka sering sulit menemukan pasangan.